Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pagi anak-anak ibu semua. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya Anda lihatkan ada sampah terlebih dahulu di bawah mejanya, silakan dibersihkan ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, ibu minta kepada saudari Sofi untuk membacakan doa terlebih dahulu. Kita tetap lagi. Baik, ibu ambil absen terlebih dahulu ya. Asnata Kasuma, Aisyah Nabila, Fakusi Syarif. Baiklah, siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Baiklah, hadir semua ya. Baiklah, materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang akidah akhlak. Judulnya ada berjalan, berpakaian, makan dan minum. Yang poin pertama yaitu pentingnya menjaga adab berjalan, berpakaian, makan dan minum. Islam mengajarkan adab mulia bagi umatnya melalui pedoman hidup orang Islam yaitu Al-Quran dan hadis. Banyak diperintahkan agar manusia berakhlak mulia agar mencapai derajat sebagai makhluk Allah yang sebaik-baiknya. Namun masih banyak manusia yang tidak mau melakukannya. Ada kalanya seseorang melakukan sesuatu sesuai seleranya sendiri tanpa memperhatikan adab yang ada. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku Muhammad diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Baihaqi. Adab berjalan, berpakaian, makan dan minum sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Adab mengajarkan kita untuk bersikap sopan, tertib dan sesuai dengan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjaga adab, kita tidak hanya memberi manfaat bagi diri sendiri, tetapi juga orang lain, agar orang lain merasa nyaman dan aman. Selain itu, adab membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik, disiplin, sehat dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta hidup pun menjadi lebih teratur, damai dan penuh kebaikan. Selanjutnya yaitu dalil pentingnya menjaga adab makan dan minum, berjalan serta berpakaian. Dalil pentingnya menjaga adab berjalan yaitu surat Al-Luqman ayat 18 yang artinya, "Dan janganlah kamu memalingkan muka dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri." Ayat tersebut mengajarkan kita agar tidak berjalan dengan sikap sombong dan angkuh. Seorang muslim harus berjalan dengan tenang, sopan, rendah hati, serta menghormati orang lain. Sikap sombong tidak disukai oleh Allah karena merupakan sifat setan yang merasa dirinya lebih dari orang lain. Selanjutnya yaitu dalil pentingnya menjaga adab berpakaian. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 26 yang artinya, "Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Allah memberikan pakaian kepada manusia untuk menutup aurat dan menjaga kehormatan. Kita boleh memakai pakaian yang indah dan rapi selama tidak melanggar ajaran Islam. Selain untuk kebutuhan hidup, pakaian juga membantu kita beribadah dan taat kepada Allah. Namun pakaian terbaik adalah pakaian takwa, yang hati dan perilaku yang baik." Yang ketiga yaitu dalil pentingnya menjaga adab makan dan minum. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 51 yang artinya, "Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh, sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Allah memerintahkan kita untuk makan dan minum yang halal dan baik. Makanan dan minuman harus berasal dari rezeki yang halal agar membawa kebaikan dalam hidup. Seorang muslim juga tidak boleh makan makanan yang haram atau menggunakan rezeki haram, karena hal tersebut termasuk mengikuti jalan setan dan dilarang dalam Islam. Selanjutnya yaitu poin C, adab berjalan menurut Islam. Ada beberapa adab berjalan yang harus diperhatikan untuk dilakukan. Yang pertama yaitu berjalan dengan tenang dan sopan. Yang kedua, berjalan lurus dan kepala sedikit menunduk. Yang ketiga, berjalan secara normal. Yang keempat, menciptakan kenyamanan dalam berjalan. Yang kelima, mempunyai tujuan yang jelas. Yang keenam, boleh berhenti jika ada keperluan. Yang ketujuh, tidak mencari perhatian orang lain.
Yang kedelapan, tidak berjalan sambil makan. Yang kesembilan, berjalan harus fokus. Dan yang terakhir yaitu tidak mendahului orang lain tanpa izin. Poin yang D yaitu adab berpakaian menurut Islam. Adab berpakaian menurut Islam sewajarnya berhubungan dengan budaya masing-masing suku dan bangsa. Bagi kita bangsa Indonesia, adab berpakaian menurut Islam artinya adab berpakaian yang tidak melanggar ajaran agama sebagai berikut. Yang pertama yaitu menata niat berpakaian. Yang kedua, berpakaian menutup aurat. Yang ketiga, berpakaian bersih dan nyaman. Yang keempat, model pakaian sesuai jenis kelamin. Yang kelima, tidak berpakaian berlebihan. Yang keenam, berpakaian sesuai acara atau tempat. Yang ketujuh, tidak meniru pakaian yang dilarang agama. Yang kedelapan, berpakaian sesuai usia. Dan yang terakhir yaitu mendahulukan bagian kanan dan berdoa. Selanjutnya poin E yaitu adab makan dan minum menurut Islam. Ada beberapa adab menurut Islam yaitu yang pertama, membaca basmalah sebelum makan dan minum. Yang kedua, menjaga kehalalan makanan dan minuman. Yang ketiga, makan dan minum dengan duduk. Yang keempat, menggunakan tangan kanan. Yang kelima, tidak berbicara saat makan dan minum. Yang keenam, tidak mencela makanan dan minuman. Yang ketujuh, makan dari bagian pinggir terlebih dahulu. Yang kedelapan, tidak meniup makanan dan minuman. Yang kesembilan, tidak makan dan minum berlebihan. Dan yang terakhir, mengakhiri dengan membaca hamdalah. Bagian F yaitu hikmah adab berjalan, berpakaian, makan dan minum. Ada beberapa hikmah yaitu yang pertama, semakin mantap menjadi orang Islam karena masalah kebiasaan sehari-hari diatur sehingga menjadikan kita sebagai santun dan beramal soleh. Yang kedua, memperoleh kepuasan batin dalam menerapkan aktivitas sehari-hari yang kita butuhkan. Yang ketiga yaitu semakin dapat meningkatkan ajaran Islam dan menjadikannya kebiasaan hidup. Yang keempat, semakin menjadi pribadi yang terarah dan teratur dalam bersikap dan berperilaku. Yang kelima, dapat menjauhi sifat ceroboh, ketergesa-gesaan dalam beraktivitas. Yang keenam, menjadikan hubungan sosial semakin nyaman dan damai. Yang ketujuh, mewujudkan perlakuan lebih baik dari orang lain. Yang kedelapan, dapat menerapkan ajaran agama dan nilai-nilai sosial yang tidak bertentangan dengan agama. Yang kesembilan, menjadikan kita umat yang taat beragama dan jauh dari sifat tamak dan mengada-ngada. Yang kesepuluh yaitu dapat konsisten dalam berpikir dan bersikap serta bertindak. Yang kesebelas yaitu menjadikan jiwa dan raga sehat. Baiklah dari materi yang Ibu sampaikan tadi, adakah anak-anak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan atau yang masih ada yang belum paham dari materi yang Ibu sampaikan tadi? Ibu ada beberapa video tentang materi kita. Dalam Islam, bagaimana sih adabnya saat di jalan melewati orang yang lebih tua? Caranya seperti ini. Perhatikan ya anak-anak. Berjalan dengan tenang dan sopan. Berjalan tidak sombong. Tidak gontai dan malas-malasan dalam berjalan. Tidak mendahului orang tua. Tidak berjalan sambil makan. Tidak berjalan dengan satu sandal. Baik, selanjutnya ada makan dan minum ya. Assalamualaikum. Yuk jadi bagian dari kebaikan dengan mendukung Nusa Official Store. Jangan lupa di follow ya teman. Pertama itu makan menggunakan tangan kanan. Yang kedua, duduk saat makan. Yang ketiga, biasakan dilipat, jangan ditiup ya. Yang keempat, minum dalam 3 teguk ya.
Adi. Waalaikumsalam. Kamu dari mana, Di? Baiklah, dengan berakhirnya materi yang disampaikan tadi dan beberapa video yang telah ditayangkan, Ibu harap anak-anak semua dapat memahami materi pada pagi hari ini tentang adab berjalan, berpakaian, serta makan dan minum. Dan Ibu akan memberikan tugas untuk di rumah yang akan dikumpulkan minggu depan, yaitu mencari hikmah dan contoh adab yang telah diterangkan tadi. Ibu membagi menjadi beberapa kelompok ya. Tugasnya dikumpul minggu depan. Baiklah, berakhirnya materi pada pagi hari ini. Kita tutup pembelajaran kita dengan hamdalah. Baiklah, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.